Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Semoga kalian masih semangat tentang transformasi yaitu perputaran dan pembesaran atau pengecilan yang disebut dengan dilatasi. Share some weed, a place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise. Baik anak-anak, sekarang kita mulai dengan rotasi atau perputaran. Nah, coba lihat di sana gambar-gambarnya. Di sana gambar pertama itu adalah roda sepeda. Jadi roda sepeda itu berputar ke kanan dan berputar ke kiri. Nah, di samping itu juga perputaran dunia itu juga perputaran. Dan banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari perputaran, misalnya jam dinding itu. Nah, perputaran itu ada yang berputar ke kanan searah jarum jam, ada berputar ke kiri berlawanan dengan jarum jam. Nah, prinsip-prinsip itulah yang nanti kita akan pelajari dalam perputaran pada bidang kartesius. Baik anak-anak, sekarang apa sebenarnya definisi daripada rotasi? Jadi rotasi itu tidak lain adalah merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik tetap itu disebut dengan pusat rotasi. Besarnya suatu sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, itu untuk lebih jelasnya coba dilihat gambar. Jadi pada gambar tersebut dilihat trapesium berwarna merah diputar searah jarum jam dengan pusat rotasi ya di titik tersebut. Kemudian lihat sudut rotasinya. Nah, bayangannya itu adalah trapesium yang berwarna biru. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar tersebut, maka rotasinya itu adalah 90 derajat searah jarum jam. Nah, sekarang coba kita bagaimana menggambar rotasi pada bidang kartesius. Nah, misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2, L 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik L. Nah, itu misalnya. Nah, sekarang coba lihat, perhatikan gambarnya. Segitiga JKL kita putar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam dengan pusat pemutaran itu adalah di titik L. Jadi titik L inilah yang tidak bergerak. Jadi KL itu panjangnya akan sama dengan K aksen L aksen, sehingga sudut yang dibentuk dari KL dengan K aksen L aksen itu adalah 90 derajat. Jadi kemudian juga JL juga panjangnya sama dengan J aksen L aksen. Jadi sudut yang dibentuknya itu juga 90 derajat. Jadi segitiga JKL yang berwarna merah itu diputar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam, maka bayangannya adalah K aksen, J aksen, dan L aksen. Sehingga koordinat bayangannya menjadi J aksen min 4,-3, K aksen min 4,0, dan L aksen adalah 1,-3.
Nah, sekarang coba perhatikan bagaimana kita merotasikan 180 derajat dengan pusat rotasinya adalah 0,0. Nah, misalnya trapesium WXY set dengan koordinat W-4,2, X-3,4, Y-1,4, dan Z-1,2 pada rotasi 180 derajat mau berpusat di 0,0. Jadi mau putar searah jarum jam maupun mau diputar berlawanan dengan jarum jam itu sama bayangannya. Ya, jadi kita lihat gambar WXYZ yang berwarna merah itu diputar kebetulan di sana itu searah dengan jarum jam diputar dengan pusat 0,0 dengan pemutaran rotasinya adalah 180 derajat. Sehingga kalau kita lihat bayangannya, maka W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen itu koordinatnya menjadi 4,-2, X aksennya adalah 3,-4, Y aksennya 1,-4, dan Z aksennya adalah 1,-2. Jadi apa yang bisa diambil dari sudut titik-titik yang didapat dari perputaran tersebut. Nah, contohnya saja adalah titik X. Yang X-nya itu asalnya adalah min 3,4 menjadi X aksennya 3,-4. Terbalik. Nah, sehingga kalau kita lihat masih ingat dengan pencerminan terhadap pusat koordinat itu sama. Sehingga titik X, Y dicerminkan terhadap pusat koordinat menjadilah min X, min Y gitu. Nah, kalau kita lihat di sini X yang min 3,4 menjadilah X aksennya 3,-4. Kemudian W yang asalnya min 4,2 menjadi 4,-2. Jadi rotasi pada pusat 0,0 dengan perputaran 180 derajat itu sama halnya dengan pencerminan terhadap pusat koordinat. Jadi bayangannya adalah berlawanan dengan bendanya. Demikian. Nah, sekarang bagaimana kesimpulan dari hasil bayangan dari hasil rotasi. Nah, sekarang misalnya titik dengan koordinat 2,4 dengan pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya adalah 4,-2. Dari sana bisa kita simpulkan X, Y terhadap pusat 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya adalah Y, min X. X, Y dengan pusat 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah min Y, X. Nah, sekarang contoh misalnya 7,5 dengan pusat rotasi 0,0 sudut rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah min 7,5. Dari sini dapat disimpulkan kalau titiknya X, Y dengan pusat 0,0 sudut rotasi 180 derajat searah jarum jam, maka bayangan hasil rotasinya adalah min X, min Y. Begitu juga kalau X, Y dengan pusat 0,0 sudut rotasi 180 derajat berlawanan dengan jarum jam, itu bayangannya akan sama, yaitu min X, min Y. Jadi itulah kesimpulan dari rotasi titik terhadap pusat 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam berlawanan jarum jam 180 derajat searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Nah, nanti anak-anak apabila ingin mencari bayangan sebuah titik tanpa menggunakan gambar, maka rumus-rumus inilah perlu diingat. Nah,
Nah, sekarang kita lanjutkan dengan dilatasi. Jadi dilatasi itu tidak lain adalah memperbesar maupun memperkecil suatu benda dengan bayangannya. Nah, di sini Bapak berikan contoh adalah memperbesar segitiga ABC menjadi aksen A3, B3 dan C3 dan memperkecil segitiga ABC menjadi A2, B2 dan C2. Nah, coba kita lihat. Kalau kita memperkecil bangun dengan pusat di 0,0, misalnya segitiga ABC. Nah, kalau kita lihat panjang daripada BC itu 3 kotak, sementara panjang B2 C2 itu 1 kotak. Itu artinya BC itu diperkecil setengah kali, sepertiga kali. Ya, jadi BC diperkecil sepertiga kali. Yang 3 menjadi 1. Nah, contoh bagaimana kita memperkecil benda tersebut? Itu tiada lain adalah dengan cara memperkecil jaraknya. Nah, contohnya kalau dari titik pusat menuju titik C aksen, kita lihat ke kanannya itu 6, ke atas 3. Nah, kalau kita melihat C aksen 2, ke kanannya 2, ke atasnya 1. Itu artinya dia itu diperkecil 3 kali. Oleh karena itu, skalanya nanti K-nya itu adalah 1/3. Jadi 1/3 dari BC. Jadi B2C2 itu 1/3 dari BC. Nah, kalau dari segitiga ABC menjadi segitiga B3, C3, dan A3, maka itu namanya diperbesar. Nah, kalau kita lihat dari pusat menuju C itu 6 dan 3. Sementara dari pusat menuju ke C3 itu adalah 12 dan 6. Itu artinya BC diperbesar 2 kali menjadilah B3 C3. Jadi dengan jaraknya diperbesar 2 kali, maka otomatis gambarnya diperbesar 2 kali. Jadi itulah namanya dilatasi. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa suatu dilatasi bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, sekarang coba diperhatikan agar apa yang Bapak jelaskan tadi itu kalian tuh lebih memahami. Nah, secara matematika dikatakan bahwa dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Nah, faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Nah, secara umum dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat kx, ky, atau dapat ditulis x, y dengan faktor skala K, maka hasilnya atau bayangannya menjadi kx, ky. Nah, ketika K lebih besar daripada 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi jika K-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka disebut dengan pengecilan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba lihat gambar di sampingnya. Nah, kalau kita melihat gambar di samping tersebut dengan jelas kita bisa melihat kalau misalnya titik A itu untuk menuju titik A itu ada 2 ke atas. Nah, A aksennya menjadi 6 ke atas. Itu artinya jarak dari pusat menuju A2 dengan jarak menuju pusat menuju A aksen itu 6. Itu artinya 2 menjadi 6 itu dikalikan 3. Jadi gambar tersebut otomatis itu artinya ABC diperbesar 3 kali. Begitu juga C, jaraknya 2 menjadi C aksen jaraknya 6. Nah, begitu jarak diperbesar, otomatis gambarnya diperbesar. Sehingga segitiga ABC dengan AB panjangnya 2, maka aksen B aksen panjangnya 6. B aksen C aksen panjangnya 2,
B dengan C panjangnya 2, B aksen dengan C aksen panjangnya 6. Jadi semua panjangnya itu berubah menjadi tiga kalikan dari panjang semula. Nah, sekarang coba kita lihat segitiga ABC dengan titik-titik A 1,3, B 2,3, C 2,1 dilatasikan dengan skala 3 dengan pusat dilatasi di titik awal arti sama dengan 0,0. Nah, coba kita lihat. Kalau faktor dilatasi adalah 3, maka A 1,3 itu menjadi 3,9. Di mana dapat demikian? Itu artinya 3 kali 1, 3 kali 3. Jadi semua X dan Y-nya itu dikalikan 3 karena rumusnya itu adalah X, Y dengan faktor skala K, maka KX, KY. Nah, itu. Nah, B 2,3 dilatasikan dengan faktor skala 3, maka jawabannya adalah 3 kali 2, 3 kali 3. Jadi jawabannya 6,9. Nah, kalau kita lihat gambarnya, nah persis seperti itu. Jadi di 3 kalikan yang jaraknya dari pusat ke menuju ke C yang lebih mudah itu adalah 2 ke kanan dan 1 ke atas, menjadilah 6 ke kanan dan 3 ke atas. Semua begitu. Ya, jadi itulah dilatasi dengan titik asal 0,0. Nah, sekarang bagaimanakah jika pusat rotasinya di titik asal, di mana bendanya itu diperkecil dari bayangannya diperkecil dari bendanya. Nah, misalnya titik segi 4 WX YZ dengan titik sudut masing-masing min 4,6, min 6, min 4,8, Y-nya 4,8 dan Z 4,6. Nah, kalau dilihat daripada gambar tersebut, maka segitiga WX YZ itu diperkecil setengah kali, atau K-nya adalah 0,5. Nah, karena K-nya 0,5, jadi semuanya yang dari panjangnya 4 menjadi panjangnya 2. Yang panjangnya 10 menjadi panjangnya 8 menjadi panjangnya 4. Dan dari gambar tersebut dengan jelas anak-anak bisa memperhatikannya, bisa melihatnya. Nah, kemudian di tabelnya itu dengan jelas kita lihat min 4, min 6 menjadi min 2, min 3 karena min 4 dikalikan setengah itu sama dengan min 2, sedangkan min 6 dikalikan setengah sama dengan min 3, dan seterusnya. Nanti anak-anak lebih jelasnya bisa dibaca atau dilihat pada buku paket halaman 177. Nah, sekarang kita akan mencoba dilatasi dengan pusat selain 0,0. Jadi di titik P. Ya, P itu bermacam-macam, bisa 1,4, 3,5 dan sebagainya. Nah, misalnya persegi panjang KLMN dengan berkoordinat di titik K 2,0, L 3,0, M 3,2 dan N 2,2 dengan pusat dilatasi 1,4 dan faktor skala 2. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama, jadi buatlah titik P dan gambar persegi panjang KLMN. Kemudian langkah 2, buat garis dari titik P sehingga PK aksen sama dengan 2PK. Nah, itu. Nah, PL aksen 2PL, PM aksen sama dengan 2PN, dan PN aksen sama dengan 2PN. Sehingga diperoleh di titik koordinat bayangan K, L, M, dan N adalah sebagai berikut, yaitu K aksen 3,4, L aksen 5,4, M 5,0, dan N 3,0. Nah, hubungkanlah titik-titik K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen sehingga terbentuklah persegi panjang KL, K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Nah, itulah contoh bagaimana kita membuat dilatasi dengan pusat selain 0,0. Jadi jaraknya kita atur juga. Kalau itu di 2 kalikan dari pusat P, maka dari titik P menuju titik N itu misalnya
Dari P menuju titik N, 2 ke kanan, 1 ke kanan, 2 ke bawah. Maka N aksennya menjadi 2 ke kanan, 4 ke bawah. Nah, titik M kalau kita lihat di sana itu 3,2. Kalau di jaraknya dari P adalah 2 ke kanan, 2 ke bawah. Maka M aksennya itu adalah 4 ke kanan, 4 ke bawah. Gitu. Kalau titik L, kalau kita lihat dari titik P itu 2 ke kanan dan 4 ke bawah. Maka titik L aksen itu adalah 4 ke kanan, 8 ke bawah. Jadi semua titik didua kalikan jaraknya dari titik P. Nah, demikian yang bisa Bapak jelaskan. Agar anak lebih paham, silahkan ulang-ulang nonton video ini. Kemudian silahkan baca di buku paket.